Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing untuk tanggal 23 Agustus 2021, tepatnya di hari Senin, ya di minggu keempat di bulan Agustus. Jadi kalau Anda tonton kita punya morning briefing dari awal Agustus sampai sekarang, mungkin Anda bisa tahu bahwa prediksi market yang saya predik cukup tepat. Ya, walaupun memang saya pribadi tidak memprediksi bahwa market akan drop cukup signifikan dalam waktu yang dekat, gitu kan. Nah, tapi memang seperti yang saya bilang di awal bulan Agustus, memang pertengahan dari awal minggu kedua, minggu ketiga ini akan minggu yang berat. Ya, minggu-minggu fase koreksi, dan memang minggu kedua dan minggu ketiga kita sudah mengalami ya. Market ini 2 minggu ini benar-benar di push down, dan terakhir di penutupan hari Jumat itu berhasil sedikit technical rebound. Nah, lalu apa yang akan terjadi? Gitu kan, apakah dengan adanya isu dari tapering off ini akan menghantui market sampai window dressing? Nah, mungkin nanti saya akan coba bahas di belakang secara singkat. Ya, nanti saya akan coba bahas secara singkat apa itu tap off dan watchlist ya. Dan lebih lagi ke watchlist saya pribadi di minggu ini. Ya, di minggu keempat saya akan share beberapa watchlist yang mungkin teman-teman kalau tonton itu kemarin di morning brief hari Kamis saya ada singgung IMAS. Saya ada singgung DAX ya. Waktu itu di request ada yang bilang, "Om, DAX gimana?" Saya bilang, "DAX saya ada beli di ARB." Dan DAX salah satu top gainer ya, dan memang itu rekom kita sih. Ya, that's why saya beli itu karena rekom kita. Highest-nya itu berapa ya? 30%. Wow. Ya, jadi highest-nya 30% dan itu luar biasa sekali menurut saya. Apalagi Anda serok di ARB di 140-an itu udah 35% lebih. Jadi profitnya tuh udah dahsyat banget. Ya, saya pribadi sih lepas kena trailing stop di 180 ya. Jadi dapatlah 20%-an itu dapat. Seperti itu teman-teman. Oke, jadi pantau terus di morning briefing ini dari awal sampai akhir karena Anda akan dapat banyak banget kisi-kisi bonus-bonus gitu ya dari saya, dan semoga bisa menghasilkan profit. Anda analisa ulang aja, kalau cocok silahkan beli, kalau tidak cocok ya tidak usah, tidak apa-apa. Nah, untuk teman-teman yang mau dapat watchlist tambahan lagi di selain di morning briefing, teman-teman bisa juga download kita punya apps. Jadi ini masih bisa kita install di Play Store, Google Play Store ya, untuk user Android gitu ya. Jadi nama appsnya Silent Trader Academy. Anda ketik Silent Trader pun saya rasa udah muncul lah ya. Ini Anda bisa tonton nih, reviewnya juga bagus-bagus semua. Ini bisa gratis. Oke, jadi buat teman-teman yang non VIP pun tidak masalah, itu bisa gratis. Caranya gimana? Anda ke sign up ya teman-teman, ke sign up. After ke sign up, teman-teman isi data diri, nama lengkap yang benar ya, email, nomor telepon. Setelah itu nanti ketika teman-teman klik sign up, oke, nah teman-teman akan melihat suatu menu kecil itu free sign up. Ya, jadi di free sign up itu teman-teman bisa klik dan teman-teman dapat akses gratis. Ya, cuma tetap terbatas menunya. Ya, menunya itu tidak full seperti ini, teman-teman. Nah, kalau ini kan kita full ya. Oke, kalau di sini kan menu kita full, teman-teman. Karena kan saya paketnya semua tuh Silent Trader Lifetime, Silent Investor sampai 2022. Oke, tapi teman-teman tetap bisa akses. Contoh, Om saya mau nonton morning briefing, ya Anda tonton di sini saja, gitu. Ya. Dan kalau Anda ngecek kemarin, ini watchlist kita cuman satu yang belum gerak banyak ya. Itu Mari, Aba, Anda cek itu naiknya gila banget, lotnya tebel juga. Anda mau masuk 1M, 2M pun bisa cuan gitu kan. Lalu DAX dan BBKP mungkin belum gerak. Nanti besok kita update. Ya. Mau lihat rekapan trading kita bisa juga. Gitu. Kita kemarin ada cut loss 1 laba, kita ada TP2 ya, DAX dan Toysway. Nah, ya ini track record kita tuh. Jelas semua itu ada. Gitu kan. Lalu kalau mau cek apa lagi? Berita kita ada juga. Jadi fasilitas ini saya rasa oke sih. Jadi teman-teman nggak perlu download gitu kayak CNBC ya, sudah all in. Gitu. Rencananya nanti saya akan mau masukkan IDX ya, kita punya website IDX, jadi biar lebih enak aja sih, kayak gitu ya. Nah, jadi nggak usah ribet, kita udah all in semua aplikasinya. Jadi jangan lupa
Di review juga bintang 5 karena bintang 5 dari teman-teman akan sangat berarti untuk kami. Ya, dan ini kita punya realisasi program di bulan Agustus juga. Jadi Anda join VVIP itu 3.000-nya saya sisihkan, saya akumulasikan, saya sedekahkan. Jadi per Agustus terkumpul 4.800.000. Ya, Anda bisa cek tuh donasinya tertera. Gitu, teman-teman. Oke. Nah, kalau sudah, ini ada panduan juga, Anda bisa cek. Ini banyak banget ilmu-ilmu basic ya. Apa itu recording date, apa itu warrant, apa itu reg issue, itu semua ada. Nanti kita akan update bertahap. Oke. Nah, sebelum kita mulai, ya kita akan bahas kita punya trade done. Ya, seperti yang saya info, trade done kita ya, tadi pertama ada DAX. Itu saya sudah share di tanggal 18. Ya, area belinya sekian. Gitu kan. Lalu kedua ada Toysway. Itu menu kita untuk hari Kamis, menu sore. For information, hari Kamis itu market hancur parah. Saya adain Zoom bersama member biar pada nggak panik. Dan di sana saya bilang, oke yuk kita HK Toysway. Ya, dan memang target TP awal 3334. Ya, kalau Toysnya masih arah target 40 dan tercapai. Anda cek Toysway. Saya sih kejual cuma di 34-an ya. Tapi di member VVIP itu banyak banget yang jual hingga 40 ke atas dan highestnya itu 53%. Wow. Ya, jadi lumayan banget dan kita ada satu cut loss itu laba. Itu saham pantauan sih, ya. Ini pun closingannya di atas batas kita 700 gitu. Karena gocek 2%. Saya beli di 715 gitu kan, ya sudah karena 2%. Sudahlah. Ya 2% belum dari DAX, belum dari Toysway, itu besar sekali profitnya. Belum lagi IMAS ya, saya udah cerita Anda mau entry bisa. Meskipun saya nggak duga ya bahwa ini akan arah secepat ini. Gitu, saya predik dia nggak langsung di push, tahu-tahu dia langsung di push arah. Saya sih udah kejual lah di 1100 lebih ya. Sudah kejual dan ya sudah, let your profit run lah buat yang masih keep. Oke. Berikutnya kita akan bahas market. Ya, berikutnya kita akan bahas market dan terkait isunya. Ya, isu dari tapering off. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, tapering off itu saya rangkum seperti ini. Ya, dulu 2020 pandemik. Gitu. Dari US sana, The Fed itu keluarin stimulus. Ya, dia beli obligasi negara, dia beli obligasi-obligasi yang ada, gitu kan, dia beli obligasi perusahaan dan sebagainya. Nah, sekarang ya kasih stimulus lah intinya dari The Fed. Nah, sekarang ketika dirasa perekonomian dari US itu sudah baik, ya, di tap off. Jadi stimulus saya itu ditarik, dia udah stop belanja obligasi-obligasi. Ya, sehingga apa yang terjadi? Gitu kan, ini menjadi sinyal sebenarnya. Jadi kalau tap off itu sebenarnya menjadi sinyal perekonomian negara tersebut itu udah membaik. Berarti ekonomi US ini udah baik, makanya mau dilakukan tap off. Nah, lalu dampaknya ke kita gimana? Kalau investor melihat, oh ternyata udah tap off nih di Amerika. Nah, berarti udah jadi sinyal bahwa ekonomi Amerika udah stabil. Kalau ekonomi dari US sudah stabil, maka investor ini akan pindah dari emerging market gitu ya, market berkembang gitu ya, seperti kita, negara berkembang seperti kita, mereka akan pindah ke negara yang ekonominya udah jauh lebih stabil. Dan US ya memang udah jadi favorit investor, sehingga outflow-nya keluar tuh dari emerging market. Dari misalnya kita, tetangga kita tuh keluar, mereka masuk direct ke US. Makanya kalau Anda lihat di US kok dia punya indeks strong banget ya, ya karena tap off tadi. Ya, tapi tap off ini akan membuat emerging market itu hancur. Ya, capital outflow-nya jadi keluar untuk invest di sana. Kurang lebih simpelnya dampaknya seperti itu. Ya, kalau mau diceritain panjang lah. Saya bukan ahli ekonom juga ya. Saya masih belajar juga. Jadi kurang lebih seperti itulah tap off itu. Ya, dan kaitannya dengan market. Nah, dulu juga sama. Waktu tahun 2008 di US itu terjadi krisis. Ya, Anda tahu lah ya teman-teman yang udah lama. Nah, di kita pun, di market kita pun juga sama. Ya, US melakukan tap off dan terjadi di 2013 kalau nggak salah. Dan kalau Anda lihat di 2013, sekitar sini ya. Iya, 2013 ya. IHSG kita tuh turun hampir berapa nih? Ya pokoknya hampir 20% kali ya. Turun hampir 15 sampai 20%. Gara-gara tap off tadi. Nah, lalu pertanyaannya, apakah hal yang sama akan terjadi? Jawaban saya, menurut pandangan saya, harusnya tidak. Karena apa? Karena kondisi antara sekarang dengan 8 tahun yang lalu menurut saya cukup beda lah. Ya,
Kalau dulu memang market kita 60%, 70% didominasi asing. Kalau sekarang kan terakhir data yang saya baca itu udah asing itu di bawah 50% ya. Meskipun masih besar, tapi partisipasi lokal kita tuh udah jauh lebih besar. Jadi ketika dari kemarin asing pada out di market kita pun, market bisa tetap survive karena dari investor lokal atau ya kalau kita suka bilang bandar-bandar lokal itu masih nge-push. Jadi menurut saya sih apakah akan turun hingga 18-20%? Saya rasa harusnya tidak. Ya, apalagi kita pun di market kita pun juga baru mau recovery kan. Jadi investor juga akan ngelirik nih. Oh, Indonesia baru mau recovery sehingga sama seperti tap off ini bisa menjadi sinyal bahwa kita punya ekonomi akan bangkit, investor akan lirik kita juga. Karena mau bagaimanapun emerging market sebenarnya jadi alternatif lah. Karena growth-nya lebih besar gitu ya daripada negara-negara yang sudah maju. Ya, market berkembang ini memang potensial growth-nya itu jauh lebih tinggi. Makanya beberapa investor itu suka. Oke? Nah, jadi pandangan saya sih simpel enggak sih. Ya, dan kalau kita lihat itu pun terjadi cuman bentar aja. Oke? Cuman kalau kita lihat nih chart monthly ya, ini berapa bulan nih? 1, 2, 3. Habis itu dia naik lagi. Lalu ada yang kaitin, Om, ini kira-kira window dressing di bulan November, Desember market kita bisa survive gak ya? Market kita bisa naik gak ya? Menurut saya naik-naik saja. Dulu pandemik 2020 juga market naik. Dulu perang dagang 2018 juga IHSG naik di bulan antara November sampai Januari. 2019 efek dari trade war yang masih makin parah juga naik aja tuh. Meskipun abis itu Februari Maretnya turun ya, tapi tetap naik. Jadi saya rasa secara historis window dressing nggak ngaruh lah. Kita punya sentimen kita sendiri, kita punya momentum kita sendiri, ya kan. Bahkan kuartal 2 kita sudah berhasil growth, walaupun memang growth-nya masih butuh konfirmasi. Dan kita tahu Q3 ini kan kita udah PPKM ya, jadi memang masih cukup berat. Tapi menurut saya historis akan repeat sih. Jadi kalau Anda kaitin ke tap off, saya rasa ini implikasi jangka pendek aja. Ya, saya rasa kita punya regulator, kita punya dari BI, Bank Indonesia, itu udah cukup inilah, udah cukup paham situasinya. Mereka udah akan lakuin yang terbaik untuk menjaga kestabilisan. Ya, stabil dari rupiah kita dan sebagainya. Oke, saya bukan ahli ekonom ya, tapi saya melihat dari apa yang terjadi, menurut saya tidak separah itu. Oke, jadi nikmatin aja lah. Kita tetap pure pakai technical. In case technical jebol ya sudah kita cut loss. Tapi kalau technical ada yang menarik ya sudah kita coba beli. Jadi jangan terlalu takut sehingga Anda tidak beli sama sekali dan kelewatan momentum. Jangan terlalu berani. Ya, ketika Anda kena pom-pom sana sini Anda berani beli banyak. Kayak Bukalapak Anda beli di 1.300, saya banyak cerita tuh di Stockbit saya baca-bacain. Beli di sini, beli di sini, beli di sini, akhirnya nyangkut. Jadi over pesimis tidak boleh, over optimis gak boleh, udah nyantai aja. Ya. Beli, kalau ada technical bagus beli. Tapi kalau jebol support ya cut loss, udah. Ya, jadi nggak perlu diambil pusing. Kalau saya sih nggak diambil pusing. Trading kayak trading, tiap hari ya kalau ada yang coba menarik saya coba. Cuman mungkin karena kita udah tahu efeknya masih kurang bagus ya porsinya kita kurangin. Gitu dong. Jangan wah lagi tapering off nih Anda all in top up dana. Ya salah juga. Ya trading tapi porsinya yang kita jaga. Alokasi dana yang kita masukkan untuk membeli saham itu yang kita jaga. Gitu. Karena mau bagaimanapun modal paling penting. Modal Anda nggak aman gimana mau cari cuan? Ya gak. Jadi kalau banyak yang orang bilang ya cash is king, ya cash is the king, ya nggak salah juga. Cuman ya jangan cash terus juga. Tetap ada kok emiten-emiten yang bisa kasih kita profit. Why not kita coba untuk trade? Gitu. Kayak kemarin IMAS taunya ARA, Toysway 50%, DAX 20%, 30%. Ya sudah. Jadi itu pun baru ini ya, belum Mari, Aba dan emiten lain yang naik. Gitu kan, Toys dan sebagainya itu juga naik. Jadi akan ada emiten-emiten yang masih menarik kok. Ya. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu over, jangan terlalu pesimis. Oke ya. Nah, lalu kalau sudah gimana untuk besok? Ya, untuk besok pribadi untuk hari Senin ini kan saya lihat waktu morning briefing terakhir kita harus patokan di sini ya. Saya udah cerita ke teman-teman ya. Di sekitar 6020, 6030 kan ini ada area nih. Nah, ini harus dijebol. Kalau sampai nanti hari Senin bisa breakout. Oke ya, teman-teman. Kalau sampai nanti hari Senin dia bisa breakout. Oh, ini chartnya double nih. Sorry. Ini chartnya double ya. Kita pakai ini aja nih. Nah, kalau sampai hari Senin chartnya bisa breakout, nah ini akan menjadi sinyal yang cukup baik gitu ya. 6030 ke atas ini akan jadi sinyal cukup baik
untuk jangka pendek market kita bisa technical rebound lagi. Nah, tapi yang saya lihat memang di beberapa saham wajar ya. Banyak saham itu dari hari Senin minggu lalu pun udah turun. Jadi turunnya udah 5 hari, 6 hari. Sehingga memang hari Jumat kemarin penutupan banyak yang technical rebound. Ya, dari berbagai sektor mereka banyak technical rebound. Sehingga menurut saya di hari Senin opening mungkin masih sedikit bergairah. Tapi hati-hati. Kalau sampai nanti regionalnya ambruk, kalau sampai nanti dia balik lagi ke 6030 ke bawah, Anda harus prepare untuk main ketat. Ya, karena menurut saya imbas dari tap off ini masih belum kelihatan nih. Ya, masih belum kelihatan sudah selesai apa belum. Technical sih so far oke ya, market bisa sustain di atas 5950 itu udah bagus. Tapi kan kita tahu EMA 200 kan di sini. Ya dia kalau mau market kita itu survive atau uptrend lebih tinggi, dia harus di atas EMA 200 nih. EMA 200-nya di mana sekarang? Di sekitar 5990 sampai 6000. Jadi kalau balik lagi 6000 ke bawah ini akan jadi sinyal yang kurang bagus. Ya, kita sebagai trader yang basisnya analisis teknikal, kita akan worry kalau market kita itu di bawah EMA 200, patah trend, jebol support dan sebagainya. Jadi tetap kita harus cek kondisi market nanti. Closing oke lah, paling opening mungkin naik, tapi nanti menjelang closing harus hati-hati ya. Kita masih tetap harus wait and see lah, gitu. Karena sentimen ini bukan jangka pendek sebenarnya. Ya ini bisa makan waktu, kayak kita lihat kemarin waktu di 2013 itu turun sampai 3 bulan impactnya. Jadi kita harus benar-benar perhatikan. Ya nanti ada tonton morning briefing, saya akan update lah tiap hari. Oke, lalu beberapa sektor-sektor watchlist yang bisa Anda pantau apa nih Om? Beberapa emiten yang bisa kita lirik apa? Saya lihat beberapa emiten bank-bank mini, bank kecil yang digital-digitalan menurut saya masih bisa dilirik ya. Karena mereka ini dropnya sudah cukup banyak. Contoh saya bisa bilang kayak BBYB itu sudah correction dari highest juga sudah cukup banyak. Lalu kayak Baca, BKSW. Banyak ya, INPC, BGTG, BBKP juga correction. BABP. Nah ini udah banyak banget yang correction ya, dan posisinya udah di support kuat. Nah, Anda tinggal cari nih emiten-emiten yang posisinya di support kuat apa. Contoh BABP sudah dari highest itu sudah turun hampir ya saya bisa bilang 40% gitu ya, sudah turun hampir sekitar 40%-an koreksinya. Nah, kalau kita lihat posisinya pun di support. Nah, jadi kita cari bank-bank kecil yang memang posisinya di support. Berarti dia komit untuk tidak jebol support dan potensi technical rebound. Tapi ingat, ya kemarin mereka sudah banyak technical rebound di atas 8%, di atas 5%. Jadi saya bisa bilang technical reboundnya sudah cukup tinggi. Dan hati-hati seperti saya bilang, kalau nanti marketnya balik arah, ya saran saya sih main ketat. Kalau memang mau copet ya sudah 2% loss ya out dulu. Gitu, karena menurut saya untuk bisa lanjut naik, dia nggak ada tuh candle langsung naik nggak ada ya, jarang banget. Kayak misalnya naik besok naik nggak ada. Dia pasti akan buat suatu base itu kayak dia bergerak di dalam range yang sama, dia buat base support ya, entah dia coba naik dulu pendek, turun lagi, mau jebol tapi nggak jadi, nanti baru perlahan naik. Jadi dia akan butuh suatu pattern, dan ini akan makan waktu ya mungkin sekitar 1 minggu paling pendek. Oke, jadi yang mau copet bisa masuk watchlist, tapi hati-hati dengan kondisi market. Ya saya masih lirik beberapa bank kecil untuk copet pribadi. Kayak gitu, sisanya sih saya masih sebenarnya menunggu untuk market besok ya, karena agak sulit diprediksi nih, kita belum tahu polanya gimana. Ya regional pun terakhir hari Jumat kan juga banyak yang merah ya, regional Asia. Jadi ini akan jadi tekanan jual juga untuk market kita. Oke, lalu kalau ada yang tanya Buka kemarin sempat menghebohkan dia bisa naik ke 915, tapi ya masih berat gitu ya. Biasa akan butuh waktu sih. Ya, seperti saya bilang, dia akan nggak mungkin dipaksa naik. Ketika naik, orang akan jualan. Kenapa? Karena posisinya mereka nyangkut di atas loh. Banyak yang nyangkut di atas. Jadi ketika emitennya dinaikin, wah kesempatan nih, gue jual deh. Nah ini yang membuat Buka ini agak berat. Kecuali ada investor besar yang bener-bener HK berkali-kali, ya HK-nya triliunan, mungkin bisa goreng. Tapi kalau cuma bandar kecil yang 10M, 1M ini dibuka mah nggak ada apa-apanya. Ya. Kayak apa ya? Kayak pasir di lautan lah kali ya.
kayak pasir di pantai gitu. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi kalau yang investor besar yang triliunan, puluhan triliun gitu ya, itu mungkin bisa ngegoreng. Tapi kalau enggak, kayaknya saya rasa buka untuk naik signifikan agak cukup berat ya. Tapi kita nggak tahu nih bandarnya gimana. Ya karena pemainnya banyak. Ada yang naik dia jualan. Ya naik dikit dijual, naik dikit dijual. Ya susah. Ya meskipun kalau kita lihat dari akumulasi, saya rasa sih oke-oke aja sih. Ya. Kita lihat kan ini akumulasi ya. Ini akumulasi nih. CG yang kemarin jualnya mereka udah buyback. Berhasil. Menurut saya sih CG atau asing-asing yang exit kemarin di Bukalapak berhasil. Mereka jual di atas, di 1000 ke atas, 1300 bahkan. Ya mereka buyback di 800-an. Untung gede. Nah, nanti Anda tinggal cek tuh. Ya, coba kita cek. Nih si CG mulai akum dari kapan? Contoh misalnya dari tanggal 13. 16 deh ya, sorry. Nah, JetPay CGBK kan akum ya. Harganya berapa? 850 ya. Berarti mereka akan jual minimal di atas 850. Di berapa? Bisa di 900, bisa di 1000. Kapan mereka jualan? Ya belum tentu hari ini juga. Oke, jadi CG itu kalau kita track, dia mulai akum dari hari... Oke, dari tanggal 13 ya. Nah, tanggal 13 itu yang ini. Setelah diturunin. Nah, di sini dia baru mulai akum 13. Pinter, menurut saya CG ini sebagai institusi pinter banget. Dia udah sukses jualan di atas, ya dia akum nih cicil. Nah, bahkan kalau kita lihat dari 813 ke 820 rata-rata mereka udah di atas ternyata ya, 832 di 900, 932, 900, 888. Jadi, kalau kita ngomong bandar-bandaran, cepat atau lambat dia akan nge-push di atas 900-an minimal. Ya, harusnya akan dijaga. Makanya kayaknya kemarin 850 cukup kuat ya. Karena cost bandar yang nggak jualan pun di 850. Jadi harusnya sih mereka akan buat base di 800 sampai 900. Nah, mungkin Anda kalau yakin dengan buka, kesempatan Anda untuk cicil beli di sini. Tapi ingat, ini perusahaan akan geraknya nggak seliar. Ini kan market cap-nya besar ya. Nanti kayak Arto lah. Arto dulu oke lah naik 10%, 15%. Tapi sekarang tuh Arto paling mentok 6%, 7%. Itu pun 7% udah bagus ya kemarin. Ya sisanya 3%, turun 2%. Jadi udah mulai agak lebih stabil. Sama dengan buka. Ya market cap-nya besar, jadi dia pergerakannya harusnya akan lebih stabil. Ya harusnya akan lebih stabil. Jadi ya profit 3%, 5%. Saya rasa asing beli 5 juta lot gitu kan, hampir 4 triliun mungkinnya, ya udah cuan berapa ya, dia misalnya cuan 10% aja kan, wah itu udah gede banget gitu. 5% udah gede banget untuk mereka. Jadi hati-hati aja ya. Kalau saya sih nggak terlalu lirik ya, karena masih banyak lah emiten lain yang masih bisa kita perhatikan. Oke, itu untuk buka. Lalu watchlist saya lain sebenarnya untuk fast trade, untuk topet sebenarnya IMJS masih enak ya. Kalau IMAS saya rasa agak worry. Kenapa? Karena IMAS itu terakhir kayak locknya nggak arah ya. Ya locknya kebuka. Ini bahaya nih. Bisa panic selling. Tapi kalau IMJS, ya memang yang naik duluan kan IMJS. IMAS kan ngikut doang. Nah berarti kalau yang untuk copet menurut saya enakan IMJS. Menurut saya sih enakan si IMJS. Ya jadi kalau untuk copet-copet main cepet, besok masih bisa nih, tinggal Anda atur entry-nya aja. Ya menyesuaikan dengan kondisi market gitu kan. Lalu yang arah banyak sih yang kecil-kecil ya. Ini merefleksikan dari market yang memang nggak bergairah, sehingga bandar pun terpaksa nge-push emiten-emiten yang biasanya nggak naik tiba-tiba naik. Jadi wajar kalau ada emiten nggak jelas naik di market seperti itu, wajar. Ya, Aba Mari menurut saya masih bisa juga. Ya, sisanya di bank-bank kecil, SCMA, MPPA, ESA. ESA Sen juga bisa ya. ESA ini udah correction dari 500 sempat ke 320, itu Anda bayangin udah drop banyak banget. Posisi koreksinya pun lucu ya. Dia pas banget di support ini. Jadi bener-bener bandara ngebanting sampai ke jurang support paling dalam 320 gitu. Jadi memang udah bottoming. Targetnya kemana? Gampang, 380. Ini kan target dia punya resisten ya. Jadi cepat lambat harusnya ke situ. Target pendek. Oke, lalu after ESA Sen juga
Ya, tower-toweran. Tebik kemarin juga saya rasa cukup kuat. Tower memang basically agak lelet. Tapi kalau Tebik memang dari kemarin kuat ya. Market nggak jelas pun dia bisa sustain di atas 2800. Itu udah oke banget. Nah, yang mau fluktuatif ya ada Sen. Nah, ini Sen ini juga oke nih. Dia correction tapi belum jebol. Kalau ESA tadi udah jebol beberapa support. Tapi dia ketahan di support akhir. Kalau Sen, oke lah support pertama jebol. Wajar ya. Tapi beberapa support-support berikutnya nggak jebol. Kalau ESA tuh sampai sini. Sampai 200 gitu. Ya, parah ESA tuh. Tapi kalau Sen, dia enggak. Jadi saya rasa beberapa emiten ini masih bisa kita lirik sih. Ya, cuman entry pas merah aja gitu. Kalau jaga-jaga Senin Selasa market merah sih, Anda bisa entry pas merah. Nggak usah buru-buru. Ya, kesempatan untuk emiten ini koreksi masih cukup besar menurut saya. Jadi sabar-sabar aja. Ya, jadi sisanya sih nanti tunggu hari Senin lah ya teman-teman. Ada requestan juga kan nanti dari Senin lebih enak bahasnya. Watchlist dari saya juga nggak banyak. Kita di VVIP pun menu resminya udah nggak ada. Cuman ada satu menu sore. Ya, menu pantauan juga udah nggak ada. Sisa beberapa menu swing aja. Jadi memang kita wait and see juga. Cuma tetap ada yang trading tapi ya saham-saham gorengan. Oke? Nah, buat teman-teman yang mau join VVIP, ya silakan banget gitu ya. Anda bisa join. Ini fasilitasnya, mobile app sudah ada. Dan kita ada project IPO buat teman-teman yang penasaran. Apalagi minggu depan ini akan banyak sekali IPO 2 minggu ke depan. Dan kita akan banyak hit. Kita akan IPO hunter, IPO yang menarik, yang bisa memberikan profit lumayan untuk profit tambahan kita. Oke, jadi kalau nggak mau ketinggalan project IPO, mendingan join dulu ke VVIP. Ya, karena lagi banyak banget nih IPO-nya. Sayang kalau Anda kelewatan. Oke, saya rasa cukup. Thank you teman-teman semua. Good luck. Salam Academy. Be silent, be patient, be cuan.